Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, hari ini kita akan bercerita lagi tentang tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu teman-teman ya. Jadi cerita ini saya dengar dari teman saya waktu saya itu masih kelas 1 SMP kalau tidak salah. Namun sekarang saya tidak pernah jumpa lagi sama si kawan yang ini teman-teman. Nah, jadi kata dia itu dia kampungnya itu di Lampaseh teman-teman, Lampaseh Aceh. Namun pada hari kejadian dia itu lagi di rumah saudaranya teman-teman di Kampung Uleli saat itu. Uleli itu dekat pelabuhan teman-teman ya. Nah, di waktu pagi itu setelah gempa dia itu keluar semua dari rumahnya. Orang rumahnya keluar semua. Begitu juga dengan tetangganya waktu itu sudah keluar semua. Tiba-tiba ada orang nih lari dari arah laut, katanya air naik, lari, kata orang itu, lari. Namun orang ini belum sepenuhnya percaya teman-teman ya, seperti itu. Namun lama kelamaan orang ini pada lari semua, ada yang lari jalan kaki, ada yang berbagai macam, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai beca, pokoknya lari semua gitu. Nah, saudara dia ini langsung keluarin mobil pada saat itu, tiba-tiba si saudara dia ini yang cewek ini dia masuk ke dalam rumah balik gitu. Dia masuk ke dalam rumah balik untuk ya ambil seperti yang bisa diambil pada saat itu ya, misalnya seperti uang, pokoknya gitu deh. Pokoknya lama dia sudah masuk ke dalam mobil, dia masih tunggu saudaranya, entah wawaknya, entah siapa, saya pun tidak tahu. Pokoknya dia tunggu si wawaknya ini di dalam rumah. Dia buka kaca mobilnya, dia panggil cepat naik ke mobil seperti itu. Nah, tiba-tiba orang langsung rame terus nih, orang langsung berlarian terus. Nah, keluarlah si yang di dalam rumah ini, saudara dia yang cewek ini keluar dari dalam rumah, masuk ke mobil. Seketika waktu masuk dalam mobil langsung berjalan ke arah kota. Tiba-tiba muncullah air, itu sudah tinggi banget teman-teman ya. Airnya sudah bawa seperti pohon gitu, atap rumah orang. Langsunglah dihantam sama air, bam, seperti itu. Di dalam air dia langsung tergulung-gulung, katanya mobilnya langsung terbalik-balik atas bawah. Dan waktu itu kaca mobil dia terbuka, tertariklah dia ini keluar teman-teman. Dari gulungan itu dia terlempar keluar dari kaca tersebut, dari kaca mobil itu. Nah, waktu dia sudah keluar itu dia langsung tergulung dalam air. Pada saat itu dia sempat berdoa, dia minta tolong sama Tuhan supaya dia itu selamat teman-teman, seperti itu. Pokoknya dia teringat ke rumah dia di Lampaseh sama keluarganya di Lampaseh. Dia harus selamat pada saat itu. Jadi dia mencoba untuk ya meraih apapun yang di dalam air itu, sampai akhirnya dia itu nongol ke atas. Dia nongol ke atas, dia tarik nafas cepat-cepat. Saat itu dia langsung pegangan sama, pokoknya yang bisa terapung pada saat itu, bukan galon air tapi pokoknya terapung. Dia langsung berpegangan di situ, gelombangnya langsung jalan terus, dia mengarah ke kota, airnya mengarah ke kota. Langsung dia berpegangan itu, dia macam model ya, yang dia lihat di samping, kiri, kanan, depan, belakang itu bermacam model, ada yang atap rumah, pokoknya seperti itulah teman-teman ya. Puing-puing itu terbawa arus pada saat itu, arusnya kuat banget ya, langsung berjalan airnya. Nah, tiba-tiba dia itu tersangkut di rumah orang teman, tersangkut di situ. Dia itu nggak bisa lagi ikut arus airnya, dia langsung tersangkut di rumah tersebut. Nah, dia langsung naik ke atas atap itu. Di situ dia menyaksikan semua, dia melihat air gelombang pada saat itu. Seketika airnya sudah mulai surut ini ya, airnya sudah mulai surut balik. Di situ dia langsung turun. Airnya pada saat itu masih banjir teman-teman ya, masih banjir. Dia turun di atas puing-puing, namun waktu dia mau turun lagi ke air itu sudah tidak bisa teman-teman, karena udah tenggelam, airnya masih tinggi banget. Jadi dia nggak bisa turun, dia terpaksa naik balik ke atas rumah yang tadi. Nah, di atas rumah tadi itu dia merenung ini kemana manusia pada saat itu, karena
tempat Ulelu itu teman-teman. Dari Ulelu itu Lampaseh sampai ke Pekanbadak sini itu adalah jalan yang pada kampung yang tidak bisa diakses beberapa hari setelah tsunami teman-teman, karena saking banyaknya puing pada saat itu. Beberapa minggu setelah tsunami deh, baru orang-orang yang dari kota ini yang tidak terkena tsunami baru bisa masuk ke daerah kampung sini teman-teman. Nah di hari itu dia itu langsung naik balik ke atas rumah karena nggak bisa turun, airnya masih tinggi banget karena kan dekat laut, jadi airnya belum semuanya surut pada saat itu. Jadi dia tunggu, dia duduk di situ, dia merenung, dia berkata, ini manusia pada kemana, kenapa saya sendiri, orang lain pada kemana ini, kok nggak ada. Habis itu dia lihat mayat ini, saya kok sendiri. Saat itu dia nyesal teman-teman, dia nyesal, kenapa saya nggak ikut mati aja, kalau begini saya tinggal sendirian, kenapa tidak saya ikut mati aja gitu. Maksud dia tinggal sendiri pada saat itu, dia maunya jangan tinggal sendiri teman-teman, saking takutnya pada saat itu. Nah seketika air mulai surut, dia mulai turun, baru deh airnya tinggal sepinggang dia pada saat itu. Dia langsung berjalan mengarah ke Lampaseh, kampung Lampaseh pada saat itu. Saya nggak tahu dia entah asli orang situ, pokoknya itu kawan SMP saya, udah lama banget teman-teman. Saya berusaha ingat balik ceritanya, soalnya ini kan kita di konten ini saya lagi ngebahas tentang tsunami teman-teman. Nah dia mengarah ke Lampaseh, dikit-dikit jalannya, pokoknya tidak secepat seperti cerita ini teman-teman ya, susah banget jalannya. Itu sudah hampir sudah jam 2, itu sudah lewat jam 12, dia jalan dikit-dikit dalam puing itu yang dia lihat mayat seperti itu. Nah sesampai dia di Lampaseh, dia mencari rumah dia sudah tidak tahu lagi rumah dia yang mana teman-teman, saking banyaknya puing dia tidak tahu lagi lokasi rumahnya di mana. Di situ juga dia sudah lemas kali teman-teman ya, sudah yang namanya kita sudah digulung-gulung air segitu, macam model di dalam air, dihantam pakai kayu, dihantam pakai pokoknya apapun yang ada di dalam air pada saat itu. Kita sudah capek sekali, dah tidak makan juga. Tiba-tiba dia lihat dia kulkas teman-teman, kulkas terbuka, dia buka kulkas itu dan situ ada makanan. Pada saat itu dia makan di situ, makanan yang ada di dalam kulkas tersebut. Tiba-tiba adalah orang dari puing-puing itu bangun, orang tua bangun, terkejut dia. Disitulah dia mulai agak tenang karena dia merasa aduh saya tidak sendiri saat itu. Nah dia langsung pergi ke tempat orang itu. Kata dia ini orang itu berbincang-bincang, berencana ini kemana kita, kata orang ini berdua ini kita kemana lagi ini. Saat itu ya udah mereka itu mengarah ke kota teman-teman, karena kalau mengarah ke belakang lagi tidak mungkin karena situ laut pasti sudah hancur semua. Jadi mereka mengarah ke kota, ke pusat Banda Aceh pada saat itu. Nah mereka langsung jalan ini mengarah ke kota Banda Aceh. Sampailah mereka di di Penayung teman-teman. Sampai mereka di Penayung, baru deh mereka melihat bukan melihat, mereka mendengar suara kendaraan teman-teman, suara kendaraan seperti klakson, pokoknya mereka terdengar pada saat itu. Lalu mereka makin semangat untuk jalan menuju ke pusat kota pada saat itu, ke Simpang 5. Mereka langsung jalan ke arah Simpang 5. Tiba-tiba si kawan satu lagi ini, si yang satu lagi ini dia sudah nggak kuat teman-teman, karena kakinya pada saat itu luka atau entah gimana. Si kawan ini juga luka-luka pada saat itu. Jadi mereka mendengar suara motor ataupun klakson gitu. Mereka sempat panggil, itu udah lewat jembatan Penayung pada saat itu. Mereka sempat manggil, itu hampir nampak deh Simpang 5 itu hampir nampak pada saat itu. Langsung mereka panggil tidak didengar sama yang di jalan ini, sama orang-orang yang tidak kena tsunami ini, yang orang-orang sudah sempat berlari ini. Mereka jalan lagi, habis itu jalan lagi terus ke depan, airnya sudah surut ya pada saat itu ya, sudah sepinggang gitu ya, sudah sepinggang ataupun sepaha gitu teman, bisa berjalan pada saat itu. Nah waktu itu sudah sampai di Simpang 5, mereka itu langsung mengarah ke rumah sakit Kesdam teman-teman. Nah sampai di rumah sakit Kesdam itu bermacam model teman-teman ya.
ada yang mayat sudah dikumpulin di situ, ada yang pokoknya rumah sakit Kesdam pada saat itu full teman-teman, penuh rumah sakit Kesdam. Nah tiba-tiba gempa lagi nih, gempa lagi, dan orang-orang di rumah sakit Kesdam itu pada saat itu lari lagi teman-teman, lari lagi mengarah ke, pokoknya lari lagi mengarah menjauh dari arah laut pada saat itu. Nah si kawan aku ini dia langsung lihat ada mobil pick up, dia langsung loncat ke mobil pick up itu sampai dia dibawa ke daerah pegunungan Selawah teman-teman. Nah sampai disitulah ceritanya, dia sampai dibawa ke Gunung Selawah pada saat itu. Dan saat itu juga dia, setelah itu dia itu tidak tahu lagi keluarganya di mana. Pokoknya yang di mobil tadi juga sudah meninggal semua, yang di Lampaseh juga dia sudah tidak ketemukan jenazahnya teman-teman. Jadi dia tinggal sendiri pada saat itu. Dan entah gimana dia itu bisa sekolah di tempat saya itu, di daerah tempat saya tinggal itu, karena mungkin dia itu diambil sama saudara yang lain pada saat itu. Pokoknya saya jumpa sama dia itu di SMP teman-teman. Saya di SMP tempat saya sekolah pada saat itu, karena di tempat saya tidak tinggal di tempat tinggal saya itu tidak terkena tsunami teman-teman. Jadi cuma ini yang bisa saya bagikan cerita kali ini. Kalau saya ingat itu masih banyak kali cerita-cerita yang bisa saya ceritakan di YouTube ini teman-teman. Nanti deh saya bagikan lagi ya, saya ingat lagi teman-teman ada cerita apa lagi. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.